Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan BSD Jila Surayasari, dan rekan saya yang bernama Putri Yolanda Apriana dan saya Hairunisa. Di sini kami akan membahas tema yang berjudul metode pembelajaran PPKN. Nah, yang mana tugas tersebut untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Maha. Baik, di sini saya sebagai materi pertama, saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Metode ini adalah metode yang menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada murid. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar itu mengandung informasi baru dan memerlukan pembahasan dari guru tersebut. Kekuatan metode ini adalah yaitu dapat digunakan apabila dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi saat ini, atau lebih dikenal dengan metode ceramah bervariasi, sehingga murid akan dapat mudah mendengarkan tetapi berbicara dalam pembelajarannya. Kedua yaitu metode cerita. Di sini yang dimaksud dengan metode cerita itu yaitu metode yang merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para murid dengan mengungkapkan karakter, kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita-cerita, hikayat, legenda atau dongeng-dongeng sejarah lokalnya. Terus metode ini juga lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral dan sikap para murid. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke materi kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan dalam bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntun menguasai teknik-teknik bertanya. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan murid atau aktivitas murid. Lalu yang keempat itu ada metode diskusi. Nah, maksud dari metode diskusi ini biasanya tuh digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi arah atau multi-way traffic communication. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru dan murid, guru dan murid dituntun dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar murid belajar aktif atau CBSA. Akan tetapi dalam menggunakan metode ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan, harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menggunakan teknik value inquiry. Dan yang kelima itu ada metode penugasan. Metode ini berusaha melatih murid untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Tujuan penggunaan metode ini yaitu agar murid memperoleh pengalaman langsung nyata bekerja mandiri dan jujur. Sebagai contoh, misalnya murid ditugasi menulis pengalaman dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu yang pertama itu menulis dalam peristiwa apa dia menolong adiknya, dan yang kedua itu bagaimana cara menolongnya, dan yang ketiga bagaimana perasaannya pada memberikan pertolongan, dan seterusnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan metode yang keenam, yaitu metode permainan atau kompetensi. Metode ini sangat menarik murid dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar atau joyful learning, yang mana
dengan suasana senang, maka materi pembelajaran itu tuh lebih mudah diserap oleh murid. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetensi. Lalu, permainan yang dimaksud ini adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papan bergambar, atau yang mana itu tuh sejenis ular tangga, terus kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan oleh guru itu sendiri. Nah, isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai moral dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode simulasi. Metode simulasi ini dapat diartikan merupakan cara penyajian bahan ajar yang mana itu tuh dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral-moral. Melalui metode ini, murid itu tuh dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.